sidak ya dari TNI kalau nggak salah ya. TNI. Sidak Sajam ya. Sajam. Terus siapa aja yang kena sih? Waktu itu siapa ya? Ya untung aja saya mah nggak bawa tajam, ya nggak kena, aman. Salah satunya saya yang kena itu, Bang. Saya yang kena dibawa sama TNI ya. Waktu itu saya bawa samurai. Samurai itu saya taruh di loker meja tuh. Kan ada lubang itu, saya taruh di situ. Saya taruh paling belakang. Coba saya duduknya di depan. Pas ada sidak, itu kan memang nggak ada yang dudukin tuh meja bangku. Nah di situ ada senjata, langsung ini milik siapa? Nggak ada yang ngaku, diam semua. Cuma di situ kita di mob sama TNI itu, apabila nih tidak ada yang mengaku, semuanya saya bawa di sini. Gitu. Nah di situ karena saya mikir saya memang milik saya bertanggung jawab. Jangan sampai teman-teman yang lain ikut susah. Akhirnya saya nunjuk, Bang, saya nunjuk punya saya, Pak. Ya kamu sini bukannya dari tadi kamu ya Bang, dihantu minta juga, ya kan? Ya lumayan sarapan siang. Waktu itu emang yang penjaga sekolah kita ya dari tentara ya. Dari tentara. Karena kepala sekolahnya juga dari tentara, kebetulan waktu itu kolonel kalau nggak salah ya. Ya Bang ya? Iya. Kolonel. Makanya dari kolonel ini yang buat penunggu menjaga sekolahnya dari anak buahnya. Mungkin kebetulan ya kita makanya depannya ada komplek mabat kali ya. Jadi sekolah kita dijaga sama tentara. Nah, saya punya kawan di Cendrawasih. Ya ini Bang Doyot sama Bang Kitong nih. Dia selalu ngebujuk saya, menghantui dia siang malam, menghantui saya terus. Kayak nyon, ayo dalam hati pelang pikiran. Oke, siap gua masuk lu, masuk tempat lu. Nanti pas pendaftaran lu jangan lupa bawa golok. Buat apaan Bang? Buat tatar lu, tes nyali kata gitu. Kan kita selalu dibekalin doa, makanya itu kita waktu sekolah sama orang tua ajarin baca ini, alhamdulillah kita selamat sampai rumah, sampai sekolah, malam juga balik, alhamdulillah. Selalu sungkem sama orang tua karena doa orang tua lebih bagus daripada doa Anggur merah. Ya. Berjumpa kembali dengan saya, Bang Bonyon. Balik Di samping saya, Bang Uca Didit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, Bang? Sehat. Wah, sehat. alhamdulillah. Cengkin. Mobil Coca-Cola. Ayo. Iya digiring. Coca-Cola sebenarnya bukan ngambil minumannya ya? Hah? Keropnya. Keropnya kan ada hadiahnya tuh digosok. Diturunin itu. Ya Allah, Coca-Cola Ada spray. hadiah apa? Mantap banget. Kerobotok gimana? Nongkrong tempat cewek mulu di mulia ya. Malah lagi macet, turunin tuh. Nih abang ini nih. Malam balik jam 1 sama Didi Abok. Biasa kawan lama. Assalamualaikum. STM Jakarta, mantap. C terdepan.
Waalaikumsalam. Salam jumpa bersama kami anak-anak Cendrawasih, Ilumi, semua angkatan. Lanjut. Salam jumpa kembali bersama kami alumni-alumni yang terdampar. Zaman sekolah waktu ada si Apit Pela gitu ya. Apit. Bolos diajak rumah kosong. Minum. Hidup agar merah satu. Kehilangan basis berdua be jalan sama lu. Baik. Semangat dulu. Ingat, aku mau lupa semuanya. Gua pernah. Lupa semua. Emang Apit kita doang lah. Kita ente, Gompal, yang lain-lain mana? Kata ada. Praja udah pada lewat. Ucak, mana tahu Ucak nih? Meninggal. Oh, innalillahi. Ini jurusan mesin bang, mesin produksi tahun 90-91. Emang waktu itu nggak ada STM kita nggak ada bangunan ya, Enggak ada. cuman listrik sama mesin ya. Saya cuma di mesin satu ya kalau nggak salah ya. Mesin satu ya, orang begajul semua mesin satu. Sama, kita juga mesin 2. Angkatan 98. Halo saudara, aneh lulusan 96 Cendrawasih, mesin juga ya. Sehat semua untuk para iluni STM Jakarta semuanya. Mempererat tali silaturahmi untuk seluruhannya ya, supaya menjadi lebih besar tali persaudaraan kita semua. Amin. Ya cukup. Bang, Ya. kenangan waktu di Cendrawasih yang paling ini apa tuh bang? Kenangan sebenarnya mas saya udah lupa semua ya, tapi apaan ya, pernah tuh saya ikut basis 71 Bintaro ya. Saya nggak pulang-pulang tuh 1 minggu buat lari ikut basis Bintaro. Di situ kalau nggak salah si Gompal ya, di situ yang Gompal, Jamal Gompal yang ngomandoin. Terus kita bentrok tuh di Cipulir. Saya maju di depan sama Gompal berdua. Tapi tiba-tiba kepala saya bocor nih. Bocor bukan sama musuh, sama teman sendiri yang di belakang kena batu saya. Itulah kenangan bang. Alhamdulillah sih kita saya sendiri sama lawan, alhamdulillah nggak pernah kena, karena kita juga mungkin baik kali sama lawan ya, nggak pernah jahat juga, bahkan lawan juga saya selamatin juga, seperti itu. Itulah pengalaman baik saya. Akhirnya saya dibawa ke klinik kalau nggak salah sama rekan-rekan semua, klinik terdekat. Jadi bocornya sama teman. Kena batunya gitu. Ya kita nggak kenal musuh apa sama teman sendiri. Waktu itu tahun 90-91 belum terjadi tawuran. Kejadian tawuran sama Bonjer itu tahun 89. Pas dia lagi main dingdong di daerah Ramayana sama Buana Surya, kita usir-usirin mau anak STM 13 segala macem gitu. Kita ributnya dulu sama SMA 32 sekolah. Kejadian di situ tahun 89 SMA Bonjer sama 13 nyerang di lampu merah pos pengumben. Waktu itu ada di lapangan bola di situ. Kejadiannya akhirnya kita balikin lagi. Dia akhirnya kalah. Akhirnya kita dari pos pengumben jalan sampai ke Bayoran Lama. Padahal pada waktu itu kita juga pada nongkrongnya sama anak Bonjer sama anak 13 di sekolah Silakata, minum bareng, rokok bareng gitu. Mentah tahu kenapa bisa kejadian begitu itu. Itu awalnya mungkin dari tahun saya tuh, dari 89 itu. Gara-gara nongkrong di dingdong itu kalinya, di Ramayana sama di Buana Surya itu. Kalau nggak salah gini, waktu itu kita naik mobil
terjadinya mandet ya, kalau nggak salah ini mah saya nama idol lama ya, inget-inget aja nih mah dikit-dikit doang dah, pokoknya sedapatnya aja yang saya ingat kalau nggak salah. Saat itu kita mungkin nunggu mobil Metro Mini, Metro berapa? 70 kalau nggak salah ya. Di situ mobil Metro Mini kayaknya nggak ada yang lewat, jarang ya. Karena kita waktu udah mepet ya, udah jamnya masuk sekolah. Jadi mobil yang ada aja lah Mikrolet. Jadi semua kita pada naik mobil Mikrolet tuh. Ada berapa mobil Mikrolet kalau nggak salah. Kebetulan saya pada saat itu Mikrolet naik baris Mikrolet yang nomor 2. Kalau nggak salah di situ ada 5 Mikrolet, cendrawasih semua ya, melintasi rel dia. Nah saya lolos, pas saya udah lolos dari rel itu, pas keluar dengar kabar anak-anak C ada yang digulung, kalau bahasa kita dulu gitu ya, digulung di situ. Sama entahlah anak mana kita nggak tahu. Dengar infonya mah anak kampung ya, apa anak mana gitu, kita nggak jelas juga pada saat itu, pokoknya gitu. Akhirnya kita mobil tetap bablas terus, tuh Mikrolet semua. Pas beberapa jam kemudian ada info, katanya kita kedapatan korban gitu. Siapa yang jadi korban mandet, katanya sampai ya itu. Kalau dia itu ketinggalan ya bang ya? Ketinggalan mungkin basis dia ya. terakhir. Iya dia ketinggalan basis, ya dia pikir mungkin teman-teman kita kali di belakang ya. Jadinya ya musibah kena dia. Praktek, kalau praktek harian masih di komplek Mabat situ. Tapi kalau praktek buat semester di BPKLPT Budi Utomo. Dan bagi saya sih praktek ya kelas 1, kelas 2 masih di Mabat. Kelas 3 ya di Budi Utomo, Budut 5. Terus ujian ya, ujian kita di Kampung Jawa. Itu ujian juga ya sama praktek ya, tantangannya lebih berat lagi karena perjalanannya waktu itu ya sedang anak sekolah ya sedang gimana ya, sedang eksisnya lah buat ribut. Ya saling apa namanya ya deg-degan lah, namanya praktek jauh, belum di jalan ya, bener-bener kalau kita ibarat mah kita nganter nyawa nih ke sana, sarang macan. Tapi alhamdulillah aman-aman aja selama kita masih bersatu mah. Ayo. Oke mati, nggak ada yang demen rumah. Iya orang apa namanya? Pada saat itu mungkin semua pelajaran kali bang, kalau memang kita nggak pernah belajar, beneran asli nggak pernah belajar. Kita dari rumah itu bukan niat belajar sebenarnya dari rumah. Kita dari rumah apa yang kita bawa bukannya buku bang, ya kan? Tas saya bawa memang tas, tapi di dalamnya ya tahu sendiri dah STM bang. Jadi ya kayak gitu, maka saya ya sebenarnya masuk STM ya dibilang nyesel ya nyesel, karena saya nggak dapat ilmu, sekarang nggak dapat apa-apa nih bang nih. Ya akhirnya ya kayak gini. Ya tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai sekarang, masih bisa ketemu rekan-rekan semua yang ada di sini, teman-teman lama masih bisa silaturahmi, bisa kumpul bareng-bareng. Ya kira-kira gitu aja bang. Itu pelajaran sih bagi saya nggak ada masalah, nggak ada yang bikin dakdikduk, kita bawa santai aja. Cuman ada satu namanya waktu itu siapa, pas ada razia rambut aja tuh saya apak banget itu, pas ada razia rambut maju satu-satu habis dipapras kayak orang 90 lah, kalau bahasanya togel mah 90 tawanan. Udah kayak orang tawanan kita tuh dipapras asal jadi aja. Ya itulah mungkin pelajarannya waktu itu apaan ya, aduh lupa saya aja pelajarannya. Tapi yang menyenangkan mah ya matematik, karena apa namanya gurunya itu ya lumayan cewek ke bohai. Yang Bu Tati. Bukan. Itu siapa? Bu Epi ya? Bu Epi ya? Nah, fisika apa matematik? Aneh Bu Epi lah ya.
nggak tahu dia guru fisika atau matematik, ya mungkin ya anak STM, ya itulah hiburannya kalau ngeliat dia, ya kan, Permelek. melek ngeliat Ya paling mendingan deh. mendingan, betul, paling mendingan lah. Ini kejadian lucu nih. Pulang praktek di Budi Utomo. Kan kita biasa naik 12 turun Sinopati. Karena teman-teman anak Ciledug, anak ini belum tahu wilayah daerah Senen. Akhirnya aneh awal, aneh bilang jangan naik itu 101 bis. Akhirnya dia naik 101, dia keder. Nyampe daerah Keramat ada sekolahan Sin Yosep, kena jadi sasaran lagi. Daerah Salemba masuk sekolahan PSKD, kena lagi sasaran. Terakhir daerah mana, Kosgoro. Pas masuk daerah Sinopati, pas depan penerbangan itu lampu merah berhenti. Pas anak penerbangan pada keluar semua. Akhirnya mobil disambitin, hancur, orang pada bingung mau pulang kemana. Akhirnya mau nggak mau saya ngawal nyampe Bayoran lagi. Besok-besok pada kapok dah. Itu kejadian lucu itu. Pas berhenti depan penerbangan, pas penerbangan keluar, udah akhirnya mobil ya hancur disambitin. Pada kocar kacir. Kenangan saya dengan guru, saya dendam sama guru PPKN. Nggak ikut-ikut, pernah gampar juga saya. Makin mabok kali itu guru. Nah, kenal saya itu aja udah. Dan pahitnya itu ribut sama anak kampung. Waktu itu sama anak kampung berdikari. Habis tuh ya, muka saya itu sampai dibalok, dibata itu gerombolan anak kampung. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita saya untuk kabur dari situ. Saya kabur masuk ke dalam seskwal. Nah disitulah diaman-amanin sama anak-anak udah kumpul di situ. Alhamdulillah sampai sekolah juga, sampai sekolah izin sama guru. Akhirnya aneh balik sama teman. Nah sampai di rumah dah baru enak dapat ceramah dah dari orang tua bagaimana buruk baiknya. Kita kumpul di terminal Bang, terminal Ceduk Ramayana. Awalnya di situ. Di situ kita kadang naik mobil Metro Mini 69, makanya dibilang basis 69. Jadi kita kumpulnya di situ. Terus nanti ada basis lagi tuh di pojok kalau nggak salah, udah kumpul juga. Kita naikin lagi. Terus naik, kalau nggak salah kita lanjut, kalau nggak salah tuh naik lagi dari Impres, kalau nggak salah ya Sing. Terus Kreo, terus udah tuh nyambung tuh sampai Bayoran, sampai Miring. Dikatain Bang sama teman-teman yang lain, zaman dulu sayur lu kalau lewat-lewat beda jalur gitu Bang. Ada, cuman kita lebih was-was kalau lihat jomblo, karena kita itu berangkat kalau lihat jomblo kan nggak mungkin satu mobil, paling beberapa orang, 5 orang paling dikit, itu malahan ketar-ketir kita, karena yang ini tahu, wah ini sini lewat sana, yuk kita ke sana, ngerinya gitu doang. Pasti kan kita mendingan lewat satu basis, satu mobil, berangkat semua lewat Bayoran, itu baru namanya mantap, dikatakan basis. Ciledug 69 top, mati satu tumbuh 1000. Udah Bayoran ketemu lagi ntar. Ya kan Bang, ketemu sama basis 71, 611. Dari situ ya titik kumpulnya ya di Kebayoran emang. BCA. Di Dingdong ya waktu itu ya. BCA. BCA Dingdong waktu itu ngumpul tungguin anak 71 udah sampai turun dulu semua, baru naik 70 metro 70. Kalau nggak ada metro 70 kita naik M09 Kebayoran Tanah Abang. Itu paling kita berangkatnya tantangannya ya di Asirot, ada satu Asirot sama di mana waktu itu ya? Asirot. Iya tahu.
itu tantangannya kalau kita mau berangkat atau mau pulang, soalnya ada Alpala. Iya, Alpala. Gang Limbo. Iya. Di situ. Ya begitu juga dengan baliknya kita ya harus ngumpul dulu, apakah kita itu mau pakai truk apa yang ngikutin ketua aja. Awal saya bisa masuk STM Cendrawasih, saya dari SMP sudah ikut nongkrong sama anak STM Cendrawasih. Di situ kalau nggak salah sama Abang Akeo Peninggilan. Jadi mereka sudah masuk STM Cendrawasih. Saya masih SMP, saya ikut dia. Akeo, Garuk, Leman Garuk. Leman Garuk. Terus kalau nggak salah tuh Subul, Abang Catrik juga tuh STM Cendrawasih kalau nggak salah dia. Jadi saya anak SMP lah, saya ikut nongkrong sama dia gitu. Terus ya lihat juga pada slow gitu, pada santai ya, enak-enak aja lah. Akhirnya pas lulus SMP saya udah masuk ke STM Cendrawasih. Ya masuk penataran, kita ditatar bener. Itu namanya Bang Akel, terus Leman Garuk, mereka udah keluar setelah saya masuk. Nah, di situ kalau nggak salah ada basis celduk itu ada Bang Dolai. Nah di situ kita ditatar bener lah pokoknya. Jadi harus ikut basis semua bareng, nggak ada yang boleh misah. Mental. Ya, pokoknya ya disitulah kita dari situlah. Maka ya setelah mereka pada keluar kita juga seperti itu sama yang baru-baru gitu Bang. Tapi ngalamin nggak sih Bang? Saya sempat dengar ada yang angkatan 95 itu waktu itu penataran untuk yang baru masuk naik kelas 1 itu kalau udah sampai Bayoran harus bawa minuman Coca-Cola apa tuh ntar dicampur tuh. Itu benar nggak sih? Saya baru dengar malah. Dulu sih lagi saya nggak ada itu, nggak ada. Jadi kita cuma pokoknya bareng-bareng aja sama-sama, susah senang bareng-bareng sama-sama. Jadi kita ngerasain pahit manisnya lah di situ. Jadi nggak saling gimana ya? Ya nggak seperti itu, nggak. Itu yang saya alami. Entah yang lain mungkin seperti itu kali, basi-basi yang lain. Jadi basi celduk nggak seperti itu. Kalau saya masuk sekolah STM Cendrawasih karena di daerah saya banyak anak Cendrawasih. Kalau di tetangga saya ada penerbangan kejauhan, Budi Utomo kejauhan, cari yang dekat aja lah. Merintis ilmu sedikit-sedikit lah di bidang mesin. Ya, waktu itu emang saya mau masuk STM. Abang saya di Tangerang, STM 4. Nah, saya punya kawan di Cendrawasih. Ya ini Bang Doyot sama Bang Kitong nih. Dia selalu ngebujuk saya, menghantui dia siang malam, menghantui saya terus. Kayak non, ayo dalam hati pelang pikiran. Oke, siap gua masuk tempat lu. Nanti pas pendaftaran lu jangan lupa bawa golok. Buat apaan Bang? Buat tatar lu, tes nyali kata gitu. Akhirnya ya udah. Tadinya gimana ya? Aneh udah ngambil formulir di STM PGRI 5 Budi Utomo. Kebetulan emang anak SMP aneh veterannya semua pada di situ semua masuk di Budut. Terus pas pulang aneh diajak temen suruh ke ituan, dibawa ke STM Cendrawasih. Aneh ngambil formulir, dia juga ngambil formulir. Aneh daftar malah dia pindah ke penerbangan. Aneh juga jadi bingung dah tuh. Ternyata ada tetangga juga temen 2. Ya udah akhirnya saya sekolah di situ, udah terjadi di situ. Aneh tinggal di Rambai. Kebetulan basis mistik dah di Pelbak situ. Bisa tempat nongkrongan di itu, di jembatan Pelbak itu tempatnya anak-anak sekolah tawuran. Dari SMA
70 sama Dharma Karya, bentrokan tempatnya di situ mulu. Budi Utomo sama penerbangan, bentroknya di situ juga. 70 sama Budut, bentroknya di situ semua. Pokoknya di Pelbak situ, di jembatan situ terkenal. Tempatnya orang-orang tawuran di situ dah. SMA Purnama waktu itu pertama laut, mulai di situ tawuran dah. Oke dah. Itu bukan ujian kali. Apaan sih, Ling? Ujian apa ulangan sih yang masih di sekolahan kita sih? Iya, pas sidak. Orang bisa pulang begini orang. Maafnya ya. Iya. Waalaikumsalam. Pas sidak waktu itu. Ulangan apaan tuh, Sing? Iya, waktu itu semester kayaknya. Semester ya, kalau nggak salah ya. Ada sidak ya dari TNI kalau nggak salah ya. TNI. Sidak sajam ya. Sajam. Terus siapa aja yang kena, Sing? Waktu itu siapa ya? Ya untung aja saya mah nggak bawa sajam, ya nggak kena, aman. Aman Kan ya. namanya udah ya pintar-pintar anak-anak itu Iya. mah dah. Alhamdulillah. Kalau saya sih saya taruh di bawah bot. Aman. Aman ya. Aman. Salah satunya saya yang kena itu, Pak. Saya yang kena dibawa sama TNI ya. Waktu itu saya bawa samurai. Samurai itu saya taruh di loker meja tuh. Kan ada lubangnya tuh, saya taruh di situ. Saya taruh paling belakang. Coba saya duduknya di depan. Pas ada sidak, itu kan memang garing dudukin tuh meja bangku. Nah di situ ada senjata, langsung ini milik siapa? Nggak ada yang ngaku, diam semua. Cuma di situ kita di mob sama TNI itu. Apabila nih tidak ada yang mengaku, semuanya saya bawa di sini. Gitu. Nah di situ karena saya mikir saya memang milik saya bertanggung jawab. Jangan sampai teman-teman yang lain ikut susah. Akhirnya saya nunjuk, Bang. Saya nunjuk, punya saya, Pak. Ya kamu sini bukannya dari tadi kamu ngeg. Ya sama dihantam kita juga. Ya kan? Ya lumayan, sarapan siang. Kalau nggak salah ada 7 orang kalau nggak salah dibawa. Kita dibawa ke Kodim Sleepy. Kodim Sleepy. Di situ kita ditelanjangin, habis kita biasalah namanya di dalam kita bos sajam, dibilangnya kita udah pokoknya bukan anak sekolah lah dibilangnya. Di situ kita dikasih sarapan juga di sana, ngeg. Sampai komandannya pun saya sendiri ditantangin, kamu nih milik kamu, sama saya ditantangin sama komandannya, tantangin ribut. Ya nggak bakal saya nggak lawan lah, masa saya lawan, gila aja saya. Ya, saya maaf aja Pak, mohon ampun Pak. Ya di situ kita akhirnya saya sendiri diperbal satu persatu pas malam. Setelah itu kita dimasukin ke sel apa tuh pokoknya saya nggak tahu, pokoknya campur kotoran semua tuh, tai apa macam-macam dah, air tai semua, cuman triplek coklat semua. Udah kayak tahanan Di dalamnya orang Ambon udah campuran lah ya, kita di situ. Udah kita di dalam sama orang dalamnya, kita disuruh lo ikut gua lo, apa yang lo bilang. Ya udah kita ikutin aja Bang apa tadi. Alhamdulillah untuk semua saudara-saudaraku, khususnya untuk STM Cendrawasih, kesan dan pesan saya jalin terus tali silaturahmi agar kita semakin solid, persaudaraan semakin meluas. Sebetulnya bukan hanya STM Cendrawasih aja, untuk seluruh STM Jakarta. Lanjutkan silaturahmi, terus mempererat persaudaraan, jangan sampai putus. Ya hanya itu aja. Untuk ke depan lebih baik lagi, jaga kekompakan. Ya sekiranya itu aja. Terima kasih.